Assalamualaikum Bapak Nur Sastrawan. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk wawancara pada hari ini. Dan mohon maaf bila merepotkan atau mengambil waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Bapak Sekiri Nanda dari Universitas Jakarta. Prodi Pendidikan Bahasa Nusantara Indonesia. Dan teman saya Mas Ciaji Dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, gimana ini boleh nih Bapak Nana perkenalkan diri untuk teman-teman semua, siapa dan sebagai apa? Nama saya Nana Sastrawan sebagai penulis Penulis. Yang penulis untuk apa? Buku. novel, cerpen, puisi. Oke. Kalau berkatakan bapak itu punya filosofi apa nih? Filosofi nama ya. Ini boleh kasih nih kita? Ya, kalau filosofi nama sih sebenarnya apa ya, kalau di musik tuh kan ada Iwan Fals ya, ada Doel Sumbang ya kan, ya kenapa tidak di dunia kepenulisan saya menggunakan nama sastrawan kan, Nana Sastrawan gitu. Jadi itu filosofinya lebih kepada ciri khas sebagai penulis aja gitu. Yang sastrawan kan bidang tulis kayak gitu aja sih. Kalau boleh tahu kesibukan bapak sekarang ini Saya pertama kesibukan saya ada di Yayasan Hari Puisi, itu sebagai pengurus Yayasan Hari Puisi di bidang puisi ya, menyemarakan Hari Puisi Indonesia, menulis naskah di beberapa penerbit, editor juga di beberapa penerbit. Nah, yang pasti sekarang di editornya di penerbit yang Pustaka. Buku terbaru saya Uang judulnya, puisi itu. Uang. Nah nih, boleh ceritain nggak sih Bapak awal mula tertarik dengan menulis itu bagaimana dari awalnya dan mungkin sampai saat ini? Saya Gimana? pertama kali nulis dari mahasiswa. Jadi semenjak saya jadi mahasiswa, saya tertarik menulis gitu. Karena di situ kan kalau mahasiswa itu kan pasti berhubungan dengan buku, dengan teori, dengan analisa dan segala macam. Ya akhirnya berkecimpung lah masuk ke dunia menulis gitu. Jadi seolah-olah saya menemukan passion saya di situ. Nah, kan sudah cukup lama ini Bapak dalam menulis. Boleh tahu nggak sih tantangan atau permasalahan yang Bapak hadapi dan bagaimana cara menghandle dari permasalahan tersebut? Menulis itu tantangannya banyak kalau menulis ya, karena menulis itu kan butuh waktu yang panjang, kita harus untuk berlama-lama di depan laptop, harus berpikir, harus membaca buku segala macam. Ya itu prosesnya panjang kalau menulis. Kalau tantangannya ya itu mengelola mood aja, Sama inspirasi. kan maksudnya ke situ. Mood lah kira-kira begitu. kan selama ini bapak menulis nih udah ada apa aja penghargaan dan ini prestasinya? Mungkin kayak karya-karyanya. Oh iya, kalau penghargaan saya dapat penghargaan Acarya Sastra 4 tahun 2015 dari Kementerian Pendidikan Indonesia ya, melalui Badan Bahasa. Itu sih prestasinya. Kalau karya-karya banyak lah. Nah nih, mungkin kayak dalam menulis nih, kayak keluh kesah Bapak dalam menulis ini gimana? Kayak Apa ya, gini sih Mas ya, kalau setiap orang ketika dia menyukai suatu hal di bidangnya, itu tentu saja yang namanya keluh kesah itu hampir tidak ada, karena dia menyukai di bidangnya. Kayak seolah-olah gitu lah, si Mas ini misalkan suka di IT misalnya, kerja di bidang IT karena suka IT, passionnya ya nggak ada keluh kesah, pasti menikmati itu. Menikmati dunianya, proses hasil karyanya. iya pasti begitu ya. Kalau keluh kesah itu, kalau orang senang di bidangnya masih berkeluh kesah ya saya pikir Mungkin tidak cocok. harus lah, iya tidak harus, meskipun pasti ada lah yang gitu, tapi tidak harus lah itu, kita nikmatin aja. Dan juga nih kalau boleh tahu nih Pak, suka dan dukanya nih Pak dalam menulis.
ya sukanya ketika tulisan kita banyak dibeli orang. Itu kan finansial ya bentuknya. Ya dukanya ketika tidak dibeli orang, gitu aja. Sederhananya begitu. Ya kayak tidak dihargai lah. Oh enggak. Karyanya. Kalau ukuran menghargai dan tidak menghargai itu bukan ukurannya uang. Kalau setiap karya sastra yang selama ini yang saya tulis dan saya terbitkan, ya responnya di masyarakat cukup bagus. Mungkin nih boleh ngasih kayak tips and trick dalam menulis, mungkin buat teman-teman semua atau buat kita juga. Satu yang pengetahuan. Yang pasti kita tentukan tema, itu yang paling penting. Jadi tema apa yang akan kita bidik. Setiap penulis itu mau membidik tema apa nih? Bisa saja tema itu berhubungan dengan ranah publik yang lagi viral, misalkan yang lagi populer gitu. Itu bisa saja diadopsi ke tema itu. Karena mau tidak mau tulisan itu juga harus berkembang lebih publik lagi, lebih luas lagi. Tidak serta-merta awalnya oke lah gagasan pikiran pribadi, tapi selebihnya kan ke depan itu kan juga harus dipikirkan bahwa tulisan kita itu menjadi bahan publik, menjadi bahan bacaan umum. Dan di situ juga kita harus bisa melihat situasi-situasi itu untuk memperkaya tulisan kita. Nah nih, kan kita udah tahu ya kalau misalnya Pak Nana ini suka menulis atau suka ini. Mungkin ada nggak penyair favorit atau karya favorit Pak Nana? Ya, yang pasti Rendra. Kalau saya lebih Rendra. Rendra itu ya suka tidak suka ya saya menyukai lah gerakannya dalam puisi, gerakannya dalam sastra ya, termasuk karya-karyanya. Kalau boleh tahu karyanya dari Pak Rendra itu yang Bapak Nana suka? Banyak. Salah satunya nih Pak yang paling kenal lah di hati atau yang paling menginspirasi. Wah. Ya blues untuk Boni itu menarik. Buku blues untuk Boni itu menarik lah. Ya pasti banyak karya-karyanya dia. Mungkin nih ada mungkin yang nonton kayak pengen menjadi menulis atau menjadi penyair. Mungkin kayak pesan untuk mereka apa? Ya, pesan satu, nulis aja dulu. Nulis sampai selesai, sampai bagus. Ya setelah itu publikasikan, gitu aja. Pokoknya mencoba dulu aja lah. Iya, dia tulis aja. Tidak peduli hasil. Ya, bagaimana? kalau penulis itu kan yang dibicarakan tulisan, bukan orangnya dulu, tapi tulisannya dulu. Jadi kalau ingin menjadi seorang penulis ya harus penulis, harus menciptakan produk. Nah ketika tulisannya itu berkembang kemana-mana, bisa menjadi film, bisa menjadi pementasan drama, bisa menjadi musik, bisa menjadi ya itu ranah lain dari tulisan itu. Tapi ketika ingin menjadi penulis ya harus punya karya, harus punya tulisan, itu yang terpenting sebenarnya. Nomornya apa gimana? Kan sekarang kan ini Pak, ada media sosial gitu. Kalau misalkan banyak nih orang yang punya karya-karya tuh kan nggak mau, malu gitu dia ekspos. Itu gimana tuh tanggapan Bapak? Nggak malu lah. Saya pikir gini, media sosialnya sekarang lebih luas, lebih beragam sekarang. Bahkan media sosial ini juga bisa menjadi jembatan informasi karya kita sebenarnya. Kayak contoh Boy Chandra misalnya. Boy Chandra itu kan dia menggunakan media sosialnya dia untuk memframe tulisan-tulisannya dia, sehingga ketika dia meluncurkan bukunya itu sudah dikenal masyarakat. Artinya karya itu sudah terpublikasikan sebelumnya kan, makanya banyak diburu buku-bukunya gitu kan. Jadi media sosial itu ya jembatan, hanya sebatas jembatan. Kontennya tetap dari si penulis itu sendiri. Media sosial tanpa ada konten juga percuma. Itu bisa jadi salah satu media untuk mengenalkan karya. Iya. Sekarang kan tidak harus ke koran atau website literasi, tidak harus. Sekarang di media sosial pribadi sendiri juga sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan itu. Kalau dirimu punya tulisan kan bisa diupload di media sosial dirimu. Dan itu pasar yang paling potensial adalah memang media sosial. Misalkan punya teman 1000, masa sih 10%-nya saja tidak mau mengenal karya kita gitu. Nah nih mungkin harapan untuk mereka teman-teman yang ingin menulis atau membuat puisi.
Ya lebih ke gini aja, teman-teman itu kalau ingin menulis apapun itu bentuknya, pertama ya harus membaca dulu. Jadi bacalah karya-karya yang sudah ada, karya-karya yang sebelumnya dari tokoh-tokoh literasi, dari tokoh-tokoh penulisan populer dan segala macam. Nah itu bisa teman-teman belajar dari situ dulu aja. Nah, setelah itu pastilah apa yang kita baca itu akan nempel di diri kita, akan terinspirasi, termotivasi untuk membuat tulisan-tulisan baru. Itu pertama. Kedua ya teman-teman bisa melihat lingkungan sekitar, dari kehidupan di kos-kosan misalkan, dari kehidupan di lingkungan rumah misalkan, kehidupan sekolah misalkan. Dari Tidiadika contoh lah kan, Tidiadika itu menulis Kambing Jantan itu kan isinya hanya kehidupan pribadi dia. Iya, kayak awal kayak buat blog, Iya. buat sendiri. Dan tulisan-tulisannya juga tulisan-tulisan sederhana, bahkan banyak typo dan segala macam. Iya. Dan ketika dibukukan juga ininya juga terlihat tulisan-tulisan katakanlah orang yang bernulis gitu kan. Tapi kan dia berproses terus sehingga di tulisan-tulisan berikutnya, di buku-buku berikutnya lebih rapi, lebih bagus. Bahkan sekarang dia sudah bisa punya entertain sendiri kan, bisa mengemas secara komedi, bisa mengemas film sendiri dan segala macam. Nah itu dia berproses berarti kan. Nah, itu yang terpenting teman-teman harus satu memang mengenali karya sastra, mengenali lingkungannya, dan kedua berproses. Kalau tidak berproses tidak akan pernah ada tulisan, tidak akan pernah ada karya. Mau bikin film tetap ada prosesnya, menulis naskah, mengumpulkan orang, mengumpulkan orang-orang IT untuk mengedit segala macam. Itu kan proses itulah yang harus kita senangi kalau memang udah ada di dunia itu. Cuman mau nanya apa lagi, Bang? Cukup. Oke, mungkin sekian dulu wawancara dengan Pak Nana dari kami. Sekian, terima kasih Pak Nana sudah meluangkan waktunya, sudah mau direpotkan lah. Ya, teman. sama-sama. Terima kasih aku juga diajak ke sini. Iya Pak, kami Pak yang terima kasih. Ya. Pak. Mungkin Pak Nana mau mempromosikan karyanya sendiri. Nggak usah lah. Udah intinya sih teman-teman nulis terus lah. Terus, oke itu ya. Iya. Nulis terus, ingat nulis terus teman-teman. Pak Terima kasih. Terima kasih pokoknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.